Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah subuh, insyaallah kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat terbesar, ini adalah rahmat terbesar. Ketika orang lain tidur, ketika orang lain masih terlelap, kita kemudian bangkit dan bangun melangkah ke masjid ini, itu merupakan rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi ini merupakan gerakan yang ke-184. Maka setiap masjid yang kita kunjungi, setiap tempat yang kita sujud, setiap tempat yang kita ruku, kita di sana berada, maka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan kepada Allah, semoga kegiatan ini, rutinitas kita ini menjadi istiqamah dan besok akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita doakan kepada Allah, kalaupun Allah tak beri kesempatan kita berjumpa dengan Rasulullah di dunia, mungkin mustahil bagi kita untuk berjumpa dengan Rasulullah di akhirat. Kita doakan kepada Allah, semoga besok di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Masjid Al-Atqa insyaallah dimuliakan Allah yang kami muliakan. Pengurus Masjid Al-Atqa insyaallah dimuliakan Allah yang kami hormati. Seluruh pengurus GPS, SMS dan seluruh jamaah GPS dan SMS dan seluruh jamaah subuh yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh berada dalam gerakan apapun, boleh berada di bawah payung gerakan apapun, organisasi apapun, tetapi kita harus ingat, kita harus tetap di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini hanyalah organisasi, ini adalah wadah untuk kita menyampaikan dakwah di hadapan Allah. Ketika banyak wadah, ketika banyak organisasi, ketika banyak hal yang kita lakukan, jangan kita lupakan ukhuwah. Banyak hari ini membangun itu, membangun organisasi ini, membangun organisasi itu, membangun gerakan ini, membangun gerakan itu, tetapi kemudian yang terjadi, gerakannya berjalan dengan lancar, organisasinya berjalan dengan lancar, tetapi kemudian ukhuwahnya yang terabaikan. Ukhuwah harus tetap nomor satu, ukhuwah harus tetap kita junjung tinggi, karena dengan ukhuwah, karena dengan persatuan, itulah yang membuat jadi seperti kata Rasulullah di akhir zaman, umatku akan menjadi buih seperti di lautan, banyak, tetapi kemudian kita tidak bersatu satu sama lain. Kita sesama Islam tetap di bawah panji la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Kaum muslimin muslimat, sidang jamaah subuh, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap tahiyat akhir dalam solat, kita selalu mengatakan inna solati, dalam pembukaan solat kita, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan setiap hari kita sampaikan di hadapan Allah dalam setiap solat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah itu apa yang kita sampaikan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dari A sampai Z, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari bangun tidur sampai tidur kembali, engkau harus berada dalam Islam. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan suka-suka kita. Islam bukan bagaimana mangat kita nyopaju, tetapi Islam haruslah setelah menyeluruh. Ada yang menyampaikan kepada kita, kenapa saya berada Islam tak ada ketenangan? Kenapa saya berada dalam Islam tapi saya tak bahagia? Kenapa saya tak berada dalam Islam tapi tak berada di jalur yang benar? Karena engkau berada dalam Islam tidak secara menyeluruh. Kan menandum ba Islam tamumat, wate mangat mumat ba Islam, wate sakit hana mumat ba Islam. Tah yang mangat tacok hukum-hukum yang pah ngan ule kita nyo tak pake, hukum-hukum yang hana pah ba ule kita nyo tak pegese. Wate mangat tacok ke Islam, wate yang but hana mangat tak pegese Islam. Yang penting mangat ba dro dekan mangat ba Islam. Tetapi itu harus kita rubah segera. Seluruhnya haruslah kita menjadi muslimin sejati. Hari ini kita harus mempertanggungjawabkan keislaman kita di hadapan Allah kaum muslimin. Allah tak tanya dia ustaz, Allah tak tanya dia qari, Allah tak tanya dia pengurus apa pengurus ini, Allah tak tanya dia polisi, Allah tak tanya dia tentara, Allah tak tanya dia pedagang. Semua yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah keislamannya. Mau apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ul anil Islam. Sebenarnya dimanapun kita berada, dimanapun siapapun kita bertanggung jawab tentang Islam ini. Dulu ketika tahun 1998 pernah pidato seorang kiai di Jawa Timur yang pernah kami ikuti. Apa dia sampaikan? Silahkan engkau menjadi apa saja, silahkan engkau bekerja apa saja, tapi jangan engkau lupakan engkau tetap seorang muslim. Apapun pekerjaan kamu, so manteng kata, apapun kata, tetapi kata tetap menjadi seorang muslim yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotomi, kita kotak-kotak kemudian uronyo mengkotak-kotak sang-sang urusan agamanya urusan dinas syariat Islam, sang-sang urusan agamanya urusan tengku Dayak, sang-sang urusan dakwahnya urusan ustaz, urusan tengku, urusan ulama. Ilmuh ikula sang-sang urusan agama, urusan guru agama. Guru-guru lain hana perlu depu masalah agama, yang pentingnya urusan guru agama. Anak midnight semayang jamaah, hana jamaah ilmuh ikulanya urusan guru agama. Hana urusan dengan guru A, hana urusan dengan guru B. Terkotak-kotak kehidupan kita. Pegah-pegah agama khusus bak masjid, hanjit pegah agama bak kedai kopi, hanjit pegah agama bak jambu jaga. Terkotak-kotak kehidupan kita. Sesungguhnya semua kita bertanggungjawab akan keislaman dan akan syariat ini berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bertanggungjawab. Maka mari kita Islamkan diri kita dimanapun dan kapanpun itu kita berada. Seorang pedagang bisa menjadi muslim sejati dengan berlaku adil dalam dagangannya, betul-betul islami syariat cara dia berdagang. Seorang ustaz harus betul-betul islami, mempertegakkan kalimah la ilaha illallah bukan karena apapun. Seorang petani betul-betul menegakkan syariah walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Mohon maaf, seorang aparat keamanan, seorang polisi, dia harus betul-betul mempertanggungjawabkan keimanannya di hadapan Allah. Tidak ada urusan dengan jabatannya. Seorang pegawai negeri itu hanya label yang diberikan oleh manusia, tapi pada hakikatnya dia mempertanggungjawabkan keislamannya di hadapan Allah.
polisi, tentara, pegawai negeri, jabatan apapun yang kita miliki, itu hanya sandangan daripada manusia. Sesungguhnya sandangan iman dan Islam itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi-sisi tertentu di hadapan Allah kita letakkan sedikit jabatan kita, karena kita tak akan pernah membawa jabatan kita sampai kita mati besok. Engkau tak akan pernah ditanya apakah engkau polisi di dunia, apakah engkau tentara di dunia, apa jabatanmu selama di dunia, engkau pegawai negeri golongan berapa engkau sampai di dunia, apa pangkatmu di kepala dinas. Allah tak akan pernah tanyakan itu. Yang Allah pertanyakan, apa kontribusimu terhadap Islam, apa yang sudah engkau berikan terhadap Islam selama engkau hidup. Engkau aku berikan nikmat, engkau aku berikan mata, engkau aku berikan hidung, engkau aku berikan mulut, engkau aku berikan anggota tubuhmu, engkau aku berikan nafas setiap saat. Untuk apa engkau pakai untuk kemajuan Islam? Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya gerakan-gerakan adik-adik kita ini, gerakan pemuda subuh, gerakan SMS, sebenarnya adalah gerakan-gerakan untuk memudahkan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berkenan dengan gerakan-gerakan tersebut, janganlah melecehkan, diam, mendukung mereka dalam doa adalah jalan yang terbaik yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kaum muslimin, kita punya tanggungjawab besar terhadap Islam, khususnya di kota Luk Sumawe. Mohonlah lihat hari ini, mohonlah perhatikan hari ini. Kadang-kadang ketika tak bisa melihat dengan kasat mata, lihatlah dengan mata batin. Bagaimana keadaan kita hari ini, bagaimana kondisi anak-anak kita hari ini. Kita tidak berbicara tentang hari ini, kita tidak berbicara tentang saat ini, tapi kita akan mempertanggungjawabkan itu di 10 tahun yang akan datang. Bukan hari ini, bukan tentang kita, tapi tentang mereka, generasi kita. Bukan tentang kita yang sudah tua ini, tapi tentang anak-anak kita, penerus kita. Apa nasib mereka ketika Islam tidak mereka jadikan sebagai pondasi kehidupan mereka? Dimanapun kita melihat dengan kegalauan hati hari ini, kaum muslim, dan ini kita punya tanggung jawab bersama. Lihatlah keadaan kota Luk Sumawe hari ini. Semua itu dibebankan kepada Satpol PP, dibebankan kepada Dinas Syariat Islam, hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Yang lain hanya ongkang-ongkang kaki. Bahkan seorang kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab lagi terhadap anaknya. Baharusan Satpol PP mentai drop anak lu, baharusan Syariat Islam mentai drop anak lu, tak ada peduli lagi kita. Anak kita nyoy ini wah papadin putrai meen ngan soy mengan hana ada pule dia. Yang tingkat kepala rumah tangga ni, jamun baile anak dra tu urusi kedanyo anak tamping rumah dah depu keadaan tu. Lam sabah kampung nyan dah anak mit yang gat, dah anak mit yang gat dah turi punya jamun tu. Hari ini kita tak peduli lagi. Bahkan jangankan anak orang lain, jangankan tetangga kita, jangankan jiran kita, bahkan keluarga kita sendiri pun kita tak tahu bagaimana keadaan mereka. Ini tanggung jawab terbesar bagi kita. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Kan ude raya Tuhan minta rezeki mati kan. Semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu bukan soal makan, hidup itu bukan soal pekerjaan, tapi bagaimana kemudian kita membela agama Allah dalam hidup ini. Apapun kita, siapapun kita, ayo bela agama Allah. Saya ingat ketika di ILC suatu ketika dikatakan oleh Ustaz Felix Yau yang waktu itu sedang berdebat tentang agama. Apa dia katakan? Engkau belalah agama ini, engkau belalah kalimah la ilaha illallah, karena dengan kalimah itu engkau hidup, dengan kalimah la ilaha illallah engkau mati, dan dengan kalimah la ilaha illallah engkau akan dibangkitkan kembali. Hanya itu, yang lain dengku hana perle dengku. Hana perlu drama lamu dia punya yang perlu kepastian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyo bujit kerenungan gure-gure sekalian. Hana guna le ceramah. Itu kadang-kadang sabi dengar ceramah tu.
Ceramah je habis-habis, pengajian rata tempat orang nyonan. Bahkan majlis-majlis taklim rata tempat. Nah gerakan je. Urang Jumaat je habis-habis dengan khutbah kita nyo awak itu perut tu. Dumpat aja kena majlis zikir, majlis yang tidak ada apa hari ini. Realisasi ketika sudah mendengarkan ceramah. Hanan ada dia dah perah lagi nyo, dia tawar rumah siapa hancin tu. Semua penuh dengan kepentingan duniawi, kemudian melupakan kepentingan ukhrawi. Sesungguhnya kesanalah kita akan kembali. Sesungguhnya di sanalah kita akan dimintakan pertanggungjawaban yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban di dunia itu hanyalah formalitas. Nei dunia, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Memang itu kenyataan. Di dunia ketika kita bersalah, ketika anda bacut ngan, ada lobi-lobi sana sini selesai, dengan Allah tak akan selesai begitu saja. Beta bayang lagi dunia anda. Allah mudah dengan Allah lah anda. Tanggungjawab itu dah berdiri dengan malaikat Jibril. Dah berdiri dengan malaikat jaga kubu kabeh lah. Ayo iya gua apa-apa. Ada mana anggu. Di dunia boleh kita seperti itu. Di dunia ni yang mudah-mudah ni kalau ni. Nangan tingkat lo lah kemah yang menyana aparat. Tingkat itilang niku menyenangan mudah dunia ni. Bantai itilang niku na lehro polisi siro dah duri dah jadi baji niku. Oh so usah dah god. Lewat usah. Itu dia niku tingkat dunia mangan niku. Pak hakim pemenang watai kena putus sapu-sapu bangga. Ustaz Junaidi ke? Apa masalah Ustaz? Anak fitnah dewanya niku. Dah bebas. Malaikat ada fikir niku. Semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka hari ini sebelum itu dipertanyakan oleh Allah, mari kita koreksi diri kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Islam? Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh dengan Islam? Ini mohon maaf, orang-orang yang memimpin gerakannya le urang hanagalak. Orang-orang yang coba mempersatukan umat le urang hanagalak. Digembosi sana sini, diboncengi sana sini, ditusuk dari belakang, bahkan dalam kelompok tersebut menggunting dalam lipatan. Yang penting Islamnya dengku bubek ke. Islam selalu dihajar dari sana sini. Maka hari ini apa yang kita butuhkan, anak-anak muda sekalian, adik-adikku sekalian, yang kita butuhkan persatuan, yang kita butuhkan kebersamaan, kinship, konskator. Yang kita butuhkan bukan itu, kebersamaan kita hari ini. Kompak bersatu, Islam terlihat kuat. Mereka tak akan berani. Ulun tuan, kain belum pegah-pegah dengku. Beilai dalam Islam dengku. Nasabah keluarga dengku dari ayah sampai anak ke kompak menendum. Keluarga lain han mungkin ya ganggu keluarganya. Ikun dia awaknya. Handa je perkaru keluarganya, gawat menendum. Yang tingkat sabah keluarga yang kompak, apalagi Islam. Hari ini kenapa mereka terlalu berani mengganggu Islam? Ada pertanyaan. Pakan berhadai perkara Islam, pakan baca-bacut Islam, hantam dah dengar kawan lain ku sampai-sampai ke Islam. Yang phone jawaban engku karena Islam agama yang paling benar, inna dina indallahil Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dilihat memang Islam tidak lagi kompak. Hana dia kompak dia dengku. Itanya tengah sibuk ngelapan waplo, sibuk nak kunut ngahana kunut, sibuk ngatra-atranya sehingga kita digembosi rata sago nunggu. Apalagi banyak orang munafik dalam Islam. Syurban ube-ube raya tak lambat divi, kopiah ube-ube manyang tak lambat divi, tetapi omongannya omongan menyakiti Islam, omongannya merendahkan Islam. Inilah yang paling ditakuti oleh Rasulullah, orang-orang munafik daripada orang-orang kafir. Awak kafir jelas-jelas pegah walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani han akan galak kepada Islam sampai tanya tak ikut agama awaknya. Tetapi yang paling kita sayangkan, ada orang-orang munafik dalam jamaah kita, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang.
Nya merumpak ke nya pegah meno beres tak mendih hotel melikat mupat mendih sesama Islam kita tidak bersatu. Maka hari ini untuk mempertanggungjawabkan ini, untuk memudahkan kita semua, kita tinggalkan Kota Usmawe, kita tinggalkan Aceh, kita mati esok hari. Kita lihat anak-anak cucu kita lihat keadaan masjid kita penuh, aman rasanya. Kita lihat agama ini berjalan. Tadi malam saya sempat berjalan-jalan di sini. Saya sampaikan ke Ustaz Muksalmina, sang dua orang payah tak pegat masjid behi warung kopi. Ada satu masjid di samping ini ada kedai kopi. Ini penuh sampai mesak-sak, tak ada jaga jarak. Teruk di sini ada di masjid, baiklah jaga jarak murang tan. Payah tak pegat masjid behi kedai kopi. Watai orang kita mak masjid agak. Ini tebik kah nama ngalih. Payah dah pegang menang tanengku nak ramai orang lah masjid. Nak tanya ramai orangnya dengku pajak watai semayang mambo watai sekarang kenyan truk urang alunyan kosong melangong masjid pulam tong empat ungkut jebrat lam melangong. Hak nak leh dengku papa masjid bahkan nak masjid top dengku paklah nak orang jak gedop baju. Ini sebuah kesalahan dan ini sebuah kekurangan dan ini harus segera kita perbaiki. Silahkan kita buat jamaah apa saja. Dah ada noh gurai-gurai lu yang kedua duha lah kemaah nunggu. Nyo terakhir ke ro ni. Gurai lu yang kedua duha paling kurang ro ke hai le anak ro ni uja ke no. Nyo kadang-kadang miwa pula minohat. Mudah tupat golah mi. Hana dengku nyambe nak pegah alah yang penting long ka gelah aku, yang penting long nak aku sembahyang sebah pun, yang penting long lima mbah hotel aku jaga, yang penting long kan ro ni, yang penting anak ro ni kan na singah je ya kan katanya hana gak tanya orang hebat ada masuk syurga dengku ila anak ron so hebat ai halung ai kah buat no anak pui ai kah ajak gede tak buta-buta ajak aku. Kita kuat sekarang tunggu. Ada Pak Faisal bersama kita, polisi tunggu. Mana hi? Kami tengok lagi yang benahi mana? Ada orang-orang kuat bersama kita. Ini kita maksimalkan. Ada Pak Faisal bin Pakak ngangan background mentong. Makin ke ada polisinya ke Islam cit, ada tentaranya ke Islam cit. Watai sud bajai tengah ke hanaya kubungan bajai loreng. Kahana ya kubungan bajai coklatnya Pak Faisal. Mai fikir ya kubungan adanya nak ya malaikat kan. Mai kubungan bajai tentera, kubungan bajai polisi ke malaikat. Kemang aku jejak longan. Bintang sah mau buat. Ayolah kita ajak. Semua kita bertanggungjawab. Yang nak anak pakat anak, yang nak permoh pakat permoh. Tapi ustaz dia udah agak ramai ni cewek-cewek. Bukan ibu-ibu, salah. Ni watai kejak sebah ibu-ibu kahi cewek. Yang polisi pakatlah ngan-ngan pulang Pak Faisal nak anggota Wakapolsek pulau man. Yang ustaz-ustaz pakat ngan khadim Pak Ali pakat ngan, yang pegawai pakat ngan Pak Miswar ka pensiun hanya pakat li. Nyan yang perlu penting. Pegah. Tengok GPS di Masjid Al-Atqa. Nyo ana buah lom landum. Kideh ku absen. Keun Pak Faisal mukram meja. Kan ia semayang, ia absen. Semua punya tanggungjawab di posisi masing-masing. Nah, hak roh di masing-masing tanyong. Ilong ku ajak dekat polsek Pak Faisal. Ayo semuanya ke polsek. Apa Ustaz? Bedi bajaroy. Oh enggak ada, ajak-ajak udah. Tapi kalau yang berkesempatan yang berwenang, maka mereka kuat dalam kesempatan dan wewenang mereka jabatan masing-masing. Kaum muslimin, ayolah, ini motivasi kepada kita semuanya. Yang dua-duanya kemah enggak dua kerap meninggal. Ya kalau perah mentang-mentang Tuhan kerap meninggal kan memang karap putra yang tabi ke Islam sehingga tak bertanggungjawab harta tak tinggal, rumah raya tak tinggal, motor raya tak tinggal, rumah raya tak tinggal, menandum tak tinggal ini. Yang tabah hanya amal ibadah kepada Allah dan doa anak-anak kita. Maka melalui gerakan yang 184 ini kami mengajak semuanya hari ini, ayo kita bersatu padu. Kita ajak orang-orang di atas sana. Yalah kemah nengku ya tu. Beo tu. Nengku ya tu. Hana mau perempuan bi. Mana-mana aja. Asal belum kring, tamang lagi gaji. Guru bi mana mengajar dan orangnya kring. Hanampu bi, ani jai gula. Oh. Tak ada upi ramai aja ayu.
Jai kulah hanya jaga jarak. Perasaan antum dah jaga. Tapi jaga jarak dia. Nego cukup keadaan leweknya hancur dengan menanduk. Maka mari bersatu, yang ada bersatu, yang semua bersatu, yang miyuk bersatu, nelayan bersatu, urang mekat ungkut, urang berjual bersatu, petani bersatu, semua kita bersatu dalam satu kata Islam. Itulah keistimewaan daripada Islam. Masuk kepada Islam bermenanduk, baik tak pilih-pilih cara masuk kepada Islam. Dan yang terakhir, jangan pernah mengikuti ajakan-ajakan setan, karena setan merupakan musuh yang nyata bagi kita. Mangat idonya dalam tente mangat di akhirat. Orang-orang yang susah di dunia mempertahankan agama, dia dipastikan besok akan mendapat kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini, mungkin sudah terlalu panjang Ustaz bercerita, sudah terlalu panjang motivasi ini. InsyaAllah menjadi keberkahan kepada kita. Seandainya saya berada di Luk Semawe, mungkin setiap Sabtu Minggu mengikuti jamaah ini. Tetapi karena saya termasuk anak Aceh Utara yang tak bisa pertama, maka ada yang iri pada Ustaz Junaidi. Kenapa Ustaz Junaidi kalau SMS, GPS dikasih hotel? Karena haji, nyata gaya masalah haji. Menyoto panena nak syarat noh ada je bar mo syarat mengganggu paling ber tak bak syarat kadang-kadang itu dah bedah sebah nya anak bedah malai nya kadang-kadang adanya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Marilah kita berada dalam Islam sepenuhnya. InsyaAllah kita akan bahagia dalam Islam, karena besok apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan atas nama seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata wasyuf'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah bi barakati salati subhi ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. La ilaha illallah ya salam sallimna. La ilaha illallah ya hafidhu ihfatna. La ilaha illallah ya rahman irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.